Akhir tahun lalu itu Mas Anies elektabilitasnya menyalip Pak Prabowo dan mendekati Ganjar. Selisihnya cuma 1,5%. Karena tiga-tiganya masih punya peluang. Mas Anies ini kurang lebih 24% kalau saya bulatkan. Dia masih punya peluang, satu, undecided voters, yaitu mereka yang belum menentukan pilihan waktu survei dilakukan di bulan Juli, itu masih kisaran 7-8%. Hampir 40% pendukung Pak Prabowo lama di 2019 pindah ke Anies. Jadi Pak Prabowo sekarang main dua kaki nih. Kelompok yang anti dia dapat dukungan, kelompok yang pro Pak Jokowi dia dapat. Bagaimanapun Pak Prabowo ini kan calon yang pernah kalah sampai 3 kali. Pak Jokowi meskipun kader PDI Perjuangan, dia tidak punya saham di PDI Perjuangan. Sebagian besar orang yang merasa dekat dengan NU itu nggak memilih PKB. Dalam politik, tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang sangat berkompeten. Ini sahabat saya juga nih. Dulu dia sempat memberi pengarahan kepada saya, menginjeksi saya ketika saya baru pertama kali terpilih jadi Ketua KPK. Saya langsung saja memperkenalkan beliau, Burhanuddin Muhtadi, MA, PhD. Apa kabar, Bung? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Lama banget ya, Bung. Lama kita nggak jumpa. Lama sekali. Bung Muhtadi ini kan lebih banyak di luar ya selama ini. Ketika selesai pada saat itu, jadi ya ada jeda waktu yang mungkin cukup lama kita nggak saling bersua. 5 tahun saya menyelesaikan PhD, 2,5 tahun master, jadi total 7,5 tahun di luar negeri. Amin, amin. Bung Muhtadi, ini kita ingin berbincang-bincang ringan tapi tetap mempunyai nilai edukasi. Karena perlu juga nih kita edukasi masyarakat dalam rangka perhelatan yang akan kita lakukan, Pilpres dan Pemilu. Akhir tahun lalu itu Mas Anies elektabilitasnya menyalip Pak Prabowo dan mendekati Ganjar. Selisihnya cuma 1,5%. Akhir tahun lalu, ketika approval Pak Jokowi turun gara-gara menaikkan harga BBM. Tapi belakangan kan Pak Jokowi ini kayak besok pemilu ya, padahal dia nggak bisa maju lagi 2024. Menaikkan approval rating, approvalnya di beberapa lembaga sampai 80%, dan itu akhirnya membawa berkah buat capres yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi. Dan merugikan Mas Anies karena di-frame sebagai capres antitesis. Nah ini, apakah Mas Anies peluangnya turun? Enggak juga. Kan dia udah naik nih, sekarang 23,9%. Ya, meskipun peringkat ketiga, tapi selisihnya nggak jauh dengan peringkat pertama dan kedua. Dan yang menarik, segmen pemilih yang puas sama Pak Jokowi yang melirik Mas Anies sekarang mulai bertambah. Sebelumnya cuma 11%, sekarang 20%. Mereka yang puas sama Pak Jokowi mulai memilih Mas Anies. Jadi lagi-lagi kita lihat nih ke depan, kalau popularitas Pak Jokowi masih tinggi, memang agak menyulitkan Mas Anies. Tetapi kalau misalnya ada kejadian luar biasa yang mengakibatkan sentimen publik merosot terhadap kinerja pemerintah, itu berkah buat Mas Anies. Gitu kira-kira Bung Samad. Bang, tadi yang menarik ini, bahwa sebagian besar pendukung Pak Prabowo 40%, ya itu hengkang ketika dia bergabung ke pemerintahan Jokowi. Betul. Oleh karena itu saya ingin tanya, dari hasil analisis Bung Muhtadi, baik berdasarkan survei atau apapun, ketika coba dianalisis lagi, apakah penurunan 40% itu akan berpengaruh terus sampai Pilpres akan datang? Ya, jadi menariknya gini, Bung Samad ya. 39,7%. Mereka yang memilih Pak Prabowo 2019 itu memilih Mas Anies. Pindah ke Pak Pindah Anies. ke Mas Anies. Jadi cuma kan basis pemilih Pak Prabowo kan 44,5%. Jadi kalau 40% itu berarti kurang lebih sekitar 20-an%. Makanya Mas Anies dapat sekitar 23,9%, hampir 24%. Sebagian besar adalah dari basis lama Pak Prabowo. Kan begitu. Nah, jadi Pak Prabowo ini sebagian pemilihnya lari, tetapi dia dapat pemilih baru. Yaitu dari basis pendukung Pak Jokowi, plus ada 50% pemilih lama dia yang masih memilih Pak Prabowo. Yang bertahan ya? Yang bertahan. Jadi Pak Prabowo itu sekarang dia ada di tengah. Memang simulasi banyak nama sampai 3 nama capres, dia kalah tipis dibanding Ganjar. Clear tuh datanya.
Jadi Ganjar urutan pertama, urutan pertama, tapi selisihnya tipis, margin of error Bang Samad. Tetapi karena peringkat pertama yaitu Ganjar tidak mencapai 50%, menurut aturan kan masuk di putaran kedua. Betul. Nah, siapa yang masuk putaran kedua? Kita tidak tahu. Per hari ini mungkin Ganjar versus Pak Prabowo. Tetapi siapa tahu ke depan ada perubahan. Mas Anies menciptakan kejutan misalnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan head to head? Nah, ketika head to head Ganjar versus Pak Prabowo, itu suara Pak Prabowo jadi unggul 7%. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Prabowo unggul head to head lawan Ganjar dengan asumsi Anies nggak masuk putaran kedua? Karena tadi, Bang, karena basis pendukung Mas Anies pada dasarnya adalah mantan pendukung Pak Prabowo. Jadi suara Anies itu dalam universum suara Pak Prabowo. Jadi ketika Anies nggak masuk putaran kedua, itu pendukungnya kebanyakan larinya ke Pak Prabowo, bukan ke Ganjar. Nah, ini yang menjelaskan mengapa per hari ini Pak Prabowo masih jadi favorit. Karena tidak ada yang menang satu putaran, ketika masuk putaran kedua, siapapun calon yang gagal putaran pertama cenderung lari ke Pak Prabowo karena dia jadi middle candidate. Jadi misalnya Anies nggak masuk putaran kedua, pendukungnya lebih banyak yang lari ke Pak Prabowo. Misalnya bagaimana kalau Prabowo lawan Anies, Ganjar nggak masuk putaran kedua, sebagian besar pendukung Ganjar juga lari ke Pak Prabowo bukan ke Anies. Nah, bagaimana kalau Anies versus Ganjar, Pak Prabowo nggak masuk putaran kedua, yang untung Ganjar. Karena pendukung Pak Jokowi jadi solid ke Ganjar lawan Anies. Jadi posisi Pak Prabowo sekarang diuntungkan karena dia ada di tengah. Padahal posisi tengah itu seharusnya Anies. Karena dia punya track record menjadi jubir dan menterinya Pak Jokowi. Tapi justru sekarang posisi tengah itu dinikmati oleh Pak Prabowo. Gara-garanya tadi masuk ke dalam pemerintahan, meskipun awalnya punya kos karena ada sebagian pendukungnya yang lari, tapi di kemudian hari dia dapat kayak semacam benefit ya atau insentif bergabung ke dalam pemerintahan. Ketika Pak Jokowi ya pengen punya mainan baru kan, terutama tadi kaitannya dengan rivalitas antar kingmaker. Oke, Bung tadi ini kan kalau kita lihat koalisi partai yang mendukung Pak Prabowo itu cukup besar ya, kalau kita hitung itu secara persentase. Apakah ini punya pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara di Pilpres nanti? Atau belum tentu? Nah, kita punya dua teori, Bung Samad. Satu untuk menjawab pertanyaan penting tadi ya. Satu namanya split ticket voting. Apa itu? Keputusan partai kalau split itu artinya tidak diikuti oleh basis masanya. Nah, tetapi kebalikannya gimana? Kalau keputusan elit partai mendukung capres tertentu diikuti oleh basis massa di bawahnya, namanya straight ticket voting. Jadi dua-duanya punya potensi. Nah, kalau misalnya kita lihat, Bung Samad, dari survei terakhir kami yang kemarin kita rilis, pemilih Gerindra, pemilih PD Perjuangan, dan pemilih PKS itu pemilih yang paling straight. Jadi tegak lurus semua itu. Fanatik ya? Fanatik. Jadi Gerindra punya keputusan mengusung Pak Prabowo, basis masanya ikut hampir 80%. PD Perjuangan juga demikian. Yang menarik adalah PKS. Kenapa menarik? Karena kalau Gerindra wajar, karena dia ketua umumnya. Iya. Ganjar wajar diikuti sama basis PDIP, karena Ganjar kader PD Perjuangan. Iya. Nah PKS, Anies kan bukan capres, bukan kader PKS. Tapi basis massa PKS solid. Solid memilih Anies. Memilih Anies. Nah, bagaimana dengan yang split? Yang menarik kemarin 4 partai deklarasi mengusung Pak Prabowo. Dari 4 partai ini, PKB yang paling lama, udah 13 Agustus tahun lalu kan. Jadi tahun lalu tuh udah deklarasi mengusung Pak Prabowo. Tapi data kami, sebagian besar pendukung PKB justru malah bocornya ke Ganjar. Hanya 30% basis PKB yang memilih Pak Prabowo. Artinya jadi 70% lari ke Ganjar? 40. Ada yang lari ke Anies juga, 20-an persen. Ada ya? Tapi paling besar ke Pak Ganjar ya? Paling besar ke Ganjar. Padahal mereka udah deklarasi dukung Prabowo jauh-jauh hari kan. Artinya tidak serta-merta dukungan terhadap capres itu diikuti oleh basis masanya. Nah untuk Golkar sama PAN, memang mayoritas basis masanya itu udah pro ke Pak Prabowo. Meskipun nggak mencapai 40% ya. Jadi dari basis, kita punya pertanyaan, jika pemilu diadakan hari ini, partai mana Ibu Bapak pilih? Inilah basis massa. Pendukung Golkar ada 10-11%, dari 10-11% mereka yang mengaku akan memilih Golkar,
itu 39% mengaku memilih Pak Prabowo sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi ya? Jadi memang nggak mencapai 50%, tetapi lebih banyak dibanding basis masa Golkar yang lari ke Ganjar atau ke Anies. Demikian juga dengan PAN. Nah, poin saya apa? Poin saya untuk Golkar sama PAN itu sebenarnya lebih mudah. Karena basis masanya sendiri, preferensinya sebagian besar udah ke Pak Prabowo. Jadi ketika elitnya mengatakan mereka dukung Pak Prabowo, kemungkinan untuk mengarahkan konstituennya memilih Pak Prabowo lebih mudah ketimbang PKB. Karena PKB ini kan kebanyakan di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Ya, di mana Pak Prabowo sendiri masih struggling di 2 provinsi itu. Jadi ini kira-kira, jadi belum tentu P3 itu kan sudah memutuskan mendukung Ganjar. Sebagian besar pendukungnya milih siapa? Anies gitu ya. Jadi lagi-lagi tidak serta-merta. Keputusan elit itu kemudian diikuti sama basis masanya. Tergantung partainya dan tergantung seberapa kuat ya mesin partai yang bersangkutan mensosialisasikan capresnya. Nah, masalahnya Bung Samad, kalau ketua umumnya atau tokohnya tidak didapuk sebagai cawapres, males juga mereka kerja untuk mensosialisasikan capresnya masing-masing. Karena nggak ada insentifnya kan. Hanya mereka mikirnya pilek aja, pilpresnya mereka abaikan gitu. Bung, tadi saya menarik nih masalah PKB. Apakah kalau kita menyebut PKB itu identik dengan NU? Ya, PKB ini sangat identik dengan NU. Tapi NU tidak serta-merta diwakili oleh PKB saja. Jadi ini menarik, NU ini kapal besar. Nah, PKB hanya salah satu skoci politik NU. Tetapi aspirasi NU di level elit, di level kiai sampai di level massa itu tidak hanya disalurkan melalui PKB. Datanya kristal clear. Jadi kita punya pertanyaan 2 tuh. Sebagai umat Islam, di antara ormas-ormas Islam berikut ini mana yang ibu bapak paling dekat? Yang kedua adalah membership di organisasi Islam, NU, Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Nah, dari 2 pengukuran yang kita pakai, sebagian besar orang yang merasa dekat dengan NU itu nggak memilih PKB. Ada yang ke PDIP, ada yang ke P3, ada yang ke Golkar, ada yang ke Gerindra. Karena orang yang dekat dengan NU itu 50%, suara PKB cuma 9%. Nah, pertanyaannya 41% yang lain kemana? Kan clear begitu. Nah, jadi artinya suara NU lebih besar daripada suara PKB. Dan, nah ini yang paling penting, untuk 2024 mendatang, Bung Samad, suara NU tidak sesolid sebelumnya. Kalau sebelumnya kan mereka itu solid sekali mendukung Pak Jokowi, apalagi Pak Jokowi memilih Kiai Ma'ruf kan di 2019. Kalau sekarang kita udah melihat tuh faksinya banyak. Sekarang PBNU Gus Yahya itu dianggap punya kepentingan yang berbeda dengan PKB. Kalau dulu Kiai Said itu kan satu klub tuh dengan Muhaimin Iskandar. Kalau sekarang enggak. Gus Yahya ini dianggap punya faksi sendiri di NU. Ya. Kemudian masih ada keluarga Gus Dur. Ya. Kemudian ada faksi yang mendukung Pak Mahfud, ada faksi yang mendukung Hovifah. Jadi memang terbelah. Ya. Nah, ini yang mungkin buat siapapun yang mengharap suara NU solid seperti sebelumnya berat. Karena dari awal masing-masing punya kepentingan yang berbeda di antara kelompok-kelompok di dalam NU tadi. Kalau begitu pertanyaan saya begini Bung tadi. Kalau misalnya NU secara persentase kalau Bung tadi lihat, dia lebih banyak memilih ke siapa? Kalau misalnya saja 3 calon ini yang maju, Pak Ganjar, Prabowo, dan Anies. Suara NU ini lebih banyak kemana? Datanya kristal clear per hari ini. Jadi bukan hanya data bulan Juli, kita punya data ke belakang. Nah, itu per hari ini memang Mas Anies masih struggling di kelompok warga NU. Nah, makanya salah satu partai pendukung utama Mas Anies, yaitu Nasdem, kan masih berupaya mencari segmen orang NU. Dengan cara mencari cawapres NU. Menurut saya alasan mereka make sense. Pertama, 50% orang Muslim di Indonesia merasa dekat dengan NU. Umumnya mereka tinggal di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan di grassroots ya? Di grassroots. Dan kita tahu, capres siapapun sejak Pilpres 2004 dimulai sampai sekarang, itu tidak ada yang bisa menang tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pak Jokowi kalah 2 kali, telak lagi di Jawa Barat, tapi nasional masih bisa menang karena di Jawa Tengah dan Jawa Timur, basis-basis NU dia menang telak.
Jadi artinya kalau pengen menang mau tidak mau Jawa Timur sama Jawa Tengah harus diamankan. Nah masalahnya Mas Anies ini lemah di segmen NU yang tinggal di 2 provinsi ini. Jadi orang NU yang memilih Mas Anies itu cuma sekitar 10% dari 50% tadi. Itu bisa dipotret ya dari survei. Bisa. Nah ini masalah nih. Di Jawa Timur dia dapat 12% dari total populasi Jawa Timur. Jawa Timur menyumbang 16,7% dari populasi nasional. Di Jawa Tengah, Mas Anies cuma dapat 9%. Jadi artinya dia punya PR besar. Nah masalahnya, siapa cawapres yang kuat di NU? Nah itu kan, yang bisa diajak oleh Mas Anies. Nah untuk warga NU per hari ini, Bung Samad, sedikit lebih banyak yang memilih Mas Ganjar. Tetapi yang memilih Pak Prabowo itu juga cukup besar. Ya, cukup besar. Dari total 100%, itu Mas Ganjar dapat sekitar 40-an% orang NU, kemudian 37% orang yang merasa dekat dengan NU memilih Pak Prabowo. Selisihnya tipis. Mas Anies agak tertinggal jauh. Nah ini masalahnya kan untuk Mas Anies problemnya adalah simple nih. Pendukung partai yang lain yang mengusung Mas Anies kan masih memprioritaskan Mas Ahaye ya, sebagai cawapres buat Mas Anies. Nah masalah buat Mas Ahaye ini, dia populer sebagai cawapres, tetapi popularitasnya itu beririsan dengan kantong-kantong Mas Anies. Jadi di wilayah yang Mas Anies sudah kuat, Ahaye populer sebagai cawapres. Sumatera, Jawa Barat, Banten. Padahal Mas Anies sudah kuat di sini. Jadi Mas Ahaye ini dengan segala hormat saya itu tidak memberi nilai tambah buat Mas Anies. Mas Anies lemah di Jawa Timur sama Jawa Tengah, Ahaye juga lemah di situ. Padahal kan jadi sama aja Bung tadi mau katakan. Jadi nggak ada nilai tambah. Nggak ada added value. Nggak ada nilai tambah ya. Nggak punya nilai tambah. Kita tahu ayahnya Mas Ahaye dari Jawa Timur, kemudian ibunya dari Jawa Tengah. Tetapi orang nggak banyak tahu soal ini. Nah makanya kemudian Nasdem merasa jangan buru-buru ngambil keputusan cawapres. Karena Nasdem teriak bahwa wakil Mas Anies harus dari NU. Harus dari NU. Ya. Jadi ini yang menurut saya agak sulit ya untuk ngambil keputusan karena memang nggak ada yang ideal. Tetapi di antara yang ideal kan bisa di list nih. Nasdem mulai memunculkan Yeni Wahid, Mahfud MD gitu ya. Kemudian muncul juga Hovifah. Tetapi pertanyaannya mereka mau nggak jadi cawapres Mas Anies? Jadi lagi-lagi memang tidak mudah. Buat Demokrat juga serba salah. Karena satu-satunya insentif buat Demokrat untuk tetap mengusung Mas Anies adalah Demokrat bisa memasangkan Mas Anies dengan ketua umumnya supaya dapat kotel efek. Nah, masalahnya kalau nggak jadi cawapres, pertanyaannya Demokrat masih solid nggak mendukung Mas Anies? Nah, karena kalau misalnya sama-sama nggak dapat cawapres di kubu Mas Anies atau di kubu Pak Prabowo atau di kubu Mas Ganjar, ya secara akal sehat kan lebih mudah mencari capres atau koalisi yang potensial menang kan begitu. Nah Mas Anies kan relatif masih struggling meskipun selisihnya tidak terlalu jauh, tetapi potensi menangnya kan masih lebih besar di Pak Prabowo atau di Mas Ganjar. Nah ini yang kemudian jadi isu, tetapi kembali ke Nasdem. Kalau Nasdem masih ngotot mengusung cawapres dari NU dan Demokrat menolak, kasihan Mas Anies. Mas Anies bisa gagal berlayar. Karena tidak cukup kursi kalau hanya diusung oleh Nasdem dan PKS saja. Jadi kalau misalnya Demokrat hengkang, ya Mas Anies sulit untuk bisa dilayarkan karena suaranya nggak mencapai presidensial threshold. Jadi resikonya itu. Tapi kalau misalnya masuk dengan Mas Ahaye sebagai cawapres, ya memang harus kerja keras. Karena bagaimanapun Jawa Timur sama Jawa Tengah masih jauh ya selisih Mas Anies maupun Mas Ahaye dengan capres-cawapres yang lain. Oke, Mas Bang, tadi ini kan kalau kita ini berhadapan nih, Istana Merdeka dan Teguh Umar ya. Kalau Bung Samad ini to the point. Dia berhadapan-hadapan nih. Apakah dengan berhadapan-hadapan begini justru tidak memungkinkan calon-calon lain, misalnya katakan Anies, ini bisa menguntungkan posisi mereka? Nah ini pertanyaan spekulatif, tetapi penting, bisa jadi menguntungkan. Di data saya terakhir, Mas Anies naik 2% dibanding survei bulan Juni. Nah ini menarik nih. Jadi sempat dia rebound ketika popularitas Pak Jokowi meningkat kan,
elektabilitas Mas Anies turun ya. Tadi saya udah jelaskan soal hubungan approval rating Pak Jokowi yang negatif dengan elektabilitas Mas Anies. Sampai bulan Juni itu tinggal 20%, 21% suara Mas Anies, elektabilitas Mas Anies. Tetapi Juni sampai sekarang yang kita lihat kan pertarungan frontal antara pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar. Anies relatif asik aja dia sendiri, karena toh itu bukan pertarungan saya, kira gitu ya. Dan apa yang kita potret di Juli kemarin, Mas Anies elektabilitasnya naik loh. Jadi 23,9%. Jadi serangan Ganjar terhadap kubu Prabowo itu membuat suara Pak Prabowo turun dibanding bulan Juni, turun 2-3%. Kemudian pendukung Pak Prabowo yang mengalami disilusi akibat serangan kubu Ganjar tidak lantas memilih Ganjar karena suara Ganjar stagnan dibanding bulan sebelumnya. Tapi Prabowo turun ya? Prabowo turun. Terus siapa yang naik kalau Ganjar stagnan? Anies gitu. Jadi poin saya bisa jadi teori Bung Samad tadi. Jadi kalau itu terjadi, ada kemungkinan nggak kira-kira misalnya Pak Ganjar yang berhadapan dengan Anies? Kecil kemungkinan ya? Masih ada, kan masih ada waktu 6 bulan ya. Jadi makanya skenario head to head-nya itu selalu kita cek bukan hanya Ganjar versus Pak Prabowo. Kita juga cek Ganjar versus Anies atau Anies versus Pak Prabowo. Kan 3 calon ini pada dasarnya masih punya kans yang sama untuk maju di putaran berikutnya. Jadi kita nggak bisa mengatakan Anies nggak punya peluang. Tunggu dulu. Saya selalu mengatakan jangan mendahului takdir Tuhan. Ya, ini karena kita ini nggak bisa mengakses kitab Lauhil Mahfud. Jadi kita harus lebih rendah hati untuk mengatakan. Nah, kalau ditanya, Pak, mungkin nggak muncul capres alternatif yang lain? Berat. Di luar 3 nama itu. Karena kita punya simulasi 34 nama capres yang muncul di media, kita tes kecil-kecil. Jadi memang mengerucut ke 3 nama. Tetapi dari 3 nama ini siapa yang unggul? Saya katakan dengan terus terang di sini, tidak jelas siapa yang akan unggul. Karena 3-3-nya masih punya peluang. Mas Anies ini kurang lebih 24% kalau saya bulatkan. Dia masih punya peluang, satu, undecided voters, yaitu mereka yang belum menentukan pilihan waktu survei dilakukan di bulan Juli, itu masih kisaran 7-8%. Gede. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah mereka yang punya preferensi pilihan, entah itu ke Pak Prabowo, entah itu ke Ganjar maupun Anies, itu ada 35-40% yang kategorinya ini, pemilih yang lemah imannya, swing voters. Punya pilihan tapi bisa pindah. Nah, ini saya pakai analogi iman karena pilihan itu Bang Samad, itu seperti iman, yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun gitu kan. Fluktuatif ya, seperti dolar dan rupiah. Seperti dolar dan rupiah, seperti iman kita. Kadang kan pagi ini kita tambah. Seperti itu. Jadi ada 35-40%. Nah, di antara pemilih swing voters yang paling sedikit pemilih mengambangnya Mas Anies. Jadi pemilih Mas Anies sebagian besar itu pemilih kuat. Nggak bergeser. Nggak bergeser. Sementara pemilih Pak Prabowo sama pemilih Ganjar, swing votersnya lebih banyak. Nah, pertanyaannya, survei itu kan menanyakan intensi memilih waktu data collecting dilakukan. Kalau misalnya orang yang mendukung Ganjar, mendukung Anies, mendukung Prabowo tidak menggunakan intensi memilihnya dengan datang ke TPS, nggak ada gunanya itu intensi memilih. Jadi militansi tetap penting. Nah, kalau misalnya pendukung Anies militansinya lebih tinggi untuk datang ke TPS dan mempengaruhi orang-orang lain supaya memilih Anies, artinya Anies masih bisa menciptakan kejutan. Nah, jadi makanya saya bilang Anies belum, the game still on buat Anies Baswedan. Karena dia punya basis pemilih militan yang lebih besar ketimbang yang lain, yang kecenderungan untuk datang ke TPS-nya lebih tinggi ketimbang basis pendukung Ganjar atau Pak Prabowo. Nah, jadi mungkin saja nanti di putaran kedua Anies masuk gitu ya. Tetapi dari pola yang kita temukan, kita tahu kalau Anies masuk di putaran kedua dengan asumsi seperti sekarang, hari ini, kemungkinan pemilih Pak Prabowo kalau nggak masuk putaran kedua ya lebih banyak larinya ke Ganjar. Jadi makanya Anies ini harus melakukan reposisi. Kalau misalnya dia di ekstrem kanan,
maka segmen kanannya itu nggak cukup untuk mengantarkan pada kemenangan. Dia harus bergerak ke tengah supaya dia bisa dapat kanan kiri oke. Nah, termasuk Ganjar. Kalau dia masuk putaran kedua, ya lawan Pak Prabowo berat per hari ini ya. Karena basis Anies kalau nggak masuk putaran kedua lebih banyak lari ke Pak Prabowo. Kenapa nggak ke Pak Ganjar? Karena tadi basis pendukung Anies pada dasarnya mantan pendukung Pak Prabowo. Okay. Jadi ketika akhirnya misalnya Anies nggak masuk putaran kedua, mereka balik ke kandang. Untuk memilih Prabowo itu agak kejauhan. Coba kalau kita lihat dia tidak sosial. Apa dia justru ini awam ya saya. Yeah. Biasanya orang begitu kan kecewa dia menjadi golput. Bisa juga golput. Tetapi dari pola yang kita temukan seperti itu. Jadi orang memilih karena kedekatan spektrum ideologis tadi. Makanya kalau kita lihat media sosial, Bung Samad, itu menarik. Dan ini harusnya jadi pembelajaran, bukan hanya buat Mas Anies, tapi juga Mas Ganjar. Coba cek tuh. Kalau kita baca komen-komen di medsos, itu kan ada kata-kata begini. Boleh Anies, boleh Prabowo, asal bukan Ganjar. Satu, ya kan? Ada lagi kata-kata. Boleh Ganjar, boleh Prabowo, asal bukan Anies. Nggak ada loh kita dengar boleh Anies, boleh Ganjar, asal bukan Prabowo. Nggak pernah yang terakhir ini. Kenapa demikian? Karena Prabowo dianggap sebagai posisi tengah tadi. Jadi ini yang kemudian menguntungkan Prabowo sebagai middle candidate. Kalau pengen menang dalam konstelasi elektoral yang sangat dinamis, Ganjar atau Anies harus memposisikan di tengah. Jadi kalau misalnya muncul di kemudian hari di medsos, misalnya ya, boleh Anies, boleh Ganjar. Yang penting bukan Prabowo. Itu belum muncul nih sekarang nih. Meskipun sekarang mulai ada ya serangan dari kedua belah kubu kepada Pak Prabowo, tetapi belum ramai. Nah ini yang suara middle candidate semacam ini, itu yang diuntungkan Pak Prabowo. Meskipun lagi-lagi survei saya menemukan tren penurunan Pak Prabowo dibanding survei sebelumnya, tetapi kalau head to head, dia masih unggul signifikan. Oke, Bung Murtadi, ini kan hasil survei yang dipotret Bung Murtadi bahwa Ganjar urutan pertama dan kemudian Pak Prabowo urutan kedua. Sebenarnya dalam margin of error. Oke. Apakah kalau pertarungan ini semakin sengit antara kubu Istana Merdeka sama kubu Teguh Umar, ini pada akhirnya tetap akan dimenangkan oleh Pak Ganjar atau siapa di Pilpres? Kalau semakin sengit nih pertarungannya. Kalau di tingkat massa, Bang Samad, itu Pak Prabowo masih unggul selisih 7%. Lebih tipis dibanding sebelumnya. Lawan Ganjar sebelumnya dia unggul sampai 10%. Sekarang menipis. Tetapi kalau di tingkat elit, memang lebih rame ya di tingkat elit. Kalau di tingkat massa kan pada dasarnya pemilih itu udah punya preferensi meskipun naik turun ya. Kalau di level elit kan kita tahu instrumen kekuasaan lebih banyak yang mendukung Pak Prabowo kan. Minimal 4 partai pendukung pemerintah. Kemudian banyak orang yang mengatakan lirikan mata Pak Jokowi lebih ke Pak Prabowo gitu ya, ketimbang ke Ganjar lagi-lagi dengan konstelasi politik yang tadi saya ceritakan di awal. Tetapi yang paling utama memang bagaimanapun Pak Prabowo ini kan calon yang pernah kalah sampai 3 kali. Sebagai cawapres sekali, sebagai capres 2 kali. Jadi pada dasarnya Pak Prabowo ini punya citra yang kurang positif karena kalah tadi. Nah, tiba-tiba sejak bulan Maret 2023 dia dapat momentum. Momentumnya karena efek Pak Jokowi kan, karena popularitas tinggi tadi. Dan karena rivalitas antar Tengku Umar dan Istana yang tadi kita diskusikan. Nah, pada titik itu memang kita harus menunggu seberapa besar rivalitasnya itu. Sekarang sih udah mulai terlihat ya. Hasto misalnya mengkritik food estate. Gitu ya. Dulu kan nggak pernah kita dengar PD Perjuangan mengkritik pemerintah. Sekarang terang-terangan. Dan yang menarik, siapa yang membela food estate ketika Hasto menyerang itu? Langsung Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mengeluarkan statement yang seolah-olah dianggap membela serangan PD Perjuangan terhadap Pak Prabowo. Jadi statementnya begini, food estate ini, kata Pak Jokowi, itu program lama yang tidak bisa kita langsung nikmati hasilnya. Yang menarik buat saya adalah, kenapa harus Pak Jokowi yang membela saya? Padahal kan
Clear itu. Mas Hasto itu nyerang bukan Pak Jokowi loh. Yang dia serang adalah Prabowo. food estate yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Nah, itu aja udah menampakkan dengan jelas kan bahwa memang ada semacam rivalitas atau pertarungan diam-diam atau terang-terangan ya antara dua kubu ini. Oke, Bu Muhtadi, apa yang menyebabkan sehingga Pak Jokowi lebih melirik ke Prabowo daripada Pak Ganjar? Memang gini, yang perlu diingat Bung Samad, Ganjar ini pada dasarnya produknya Pak Jokowi. Jadi bidan yang awalnya melahirkan Ganjar namanya Joko Widodo. Itu dulu tuh. Jangan lupa, sampai awal tahun ini, awal tahun 2023, Ganjar itu dianggap sebagai kader in the cost PD Perjuangan. Ya kan, dia selalu, kan anak emasnya PD Perjuangan Mbak Puan kan. Jadi lama sekali tuh Ganjar itu mendapatkan semacam restu dari elit PD Perjuangan, tapi nggak dapat restu kan. In the cost ya. Justru Pak Jokowi itu yang merawat ketika Ganjar tanda kutip ya diekskomunikasi oleh partainya sendiri. Tetapi peta itu berubah dua tuh. Satu adalah penolakan Ganjar terhadap Israel sehingga membuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 dibatalkan. Padahal itu programnya Pak Jokowi. Gitu ya. Yang kedua apa? Itu program PSSI tetapi menjadi kayak semacam signature-nya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Yang kedua apa? Deklarasi Ganjar oleh Ibu Mega. Ini dua peristiwa penting yang membuat Pak Jokowi harus mencari kayak semacam opsi lain selain Mas Ganjar. Bukan mencari gantungan. Bisa juga dibaca segitu ya. Tapi poin saya satu, apa sih urgensinya Piala Dunia U20? Ketika Piala Dunia U20 ini gagal, dan kebetulan penolaknya, jadi sebagian mereka yang pro supaya Israel tetap datang, itu adalah basis PD Perjuangan, basis Pak Jokowi, dan basis pendukung Mas Ganjar. Jadi itu pertama kali saya tulis tuh di ISEAS, Ganjar dan PD Perjuangan seperti menciptakan gol bunuh diri. Kenapa? Karena ketika mengeluarkan statement itu, satu, dia langsung head to head lawan Istana, karena Istana punya program itu. Yang kedua, pendukungnya pada lari, terutama kelompok Kristiani. Nah, kelompok Kristen itu kan ziarahnya aja ke Israel kan. Nah, ketika Israel ditolak, marah mereka. Nah, itu awal mula elektabilitas Ganjar turun. Belum lama kemudian, Ganjar tiba-tiba dideklarasikan sebagai capres. Pak Jokowi udah pulang ke Solo. Nah, ini menarik nih buat kita yang membaca politik ya. Bukan hanya dari apa yang tersurat, tapi apa yang tersirat. Mengapa Ganjar diumumkan ketika Jokowi sudah landing di Solo untuk persiapan Lebaran? Jadi Ibu Mega pengen mengirim pesan, meskipun Ganjar itu kamu besarkan, tetapi yang memberikan mandat sebagai capres itu saya. Buktinya apa? Pak Jokowi udah ke Solo, kemudian suruh balik. Gitu kan. Jadi kira-kira yang memegang kunci lahirnya Ganjar sebagai capres adalah Ibu Mega. Nah, akibatnya kemudian Pak Jokowi merasa kehilangan hak, tanda kutip ya, atas pencapresan Ganjar. Langsung baper ini ya. Jadi kira-kira properti Ganjar itu dianggap sebagai tanda kutip propertinya PD Perjuangan kan. Nah, di situ kemudian perlu skenario lain untuk lagi-lagi dalam rangka tadi balapan politik ya dengan kubu Teguh Umar kan begitu. Dan ternyata dari survei bukan Anies memang karena tadi dia berada di luar gitu ya, dari istana, Pak Prabowo yang awalnya sempat drop di elektabilitas akhir November 2022 pas di saat Ganjar diumumkan sebagai capres oleh PD Perjuangan, Pak Prabowo naik. Dari mana suara kenaikan Pak Prabowo itu? Dari basis pendukung Pak Jokowi dan Ganjar yang kecewa gara-gara Israel ditolak. Gitu. Jadi di situ tuh. Jadi sekarang Pak Prabowo dapat sekitar hampir 30% pemilih Pak Jokowi yang melirik Pak Prabowo. Dan sebagian besar adalah mereka yang kecewa dengan keputusan PD Perjuangan menolak Israel. Jadi kira-kira itu yang menarik untuk kita ikutin ke depan, sejauh mana
rivalitas antar kingmaker ini ya mempengaruhi peta, dan apakah Mas Anies mendapatkan durian runtuh akibat pertarungan dua gajah ini. Gitu. Padahal sebenarnya, Bang Samad, Anies ini lebih punya semacam kredibilitas untuk mengaku sebagai orang dekat Pak Jokowi ketimbang Pak Prabowo. Itu yang saya mau bilang, iya. Biasanya Bang Mut tadi kalau dua gajah bertarung, yang mati itu semut. Pelanduk mati di tengah. Jadi kalau kita lihat, ini data-data survei saya ini, iya, itu Pak Prabowo itu korelasinya itu selalu negatif dengan approval rating Pak Jokowi. Sampai akhir 2022. Jadi kalau kita ngitung korelasi adalah apakah ada hubungan antara naik turunnya approval Pak Jokowi dengan elektabilitas Pak Prabowo. Hasilnya selalu negatif. Jadi ketika kepuasan terhadap Pak Jokowi naik, itu elektabilitas Pak Prabowo turun. Atau sebaliknya, ketika approval Pak Jokowi turun, elektabilitas Prabowo naik. Itu polanya begitu. Sementara sama Anies, korelasinya positif. Sampai dideklarasikan oleh Nasdem. Nah, kenapa positif? Bagaimanapun Mas Anies itu mantan jubirnya Pak Jokowi. Yang kedua, mantan menterinya Pak Jokowi. Tetapi ketika Mas Anies di-frame sebagai capres antitesis oleh siapa namanya itu? Zulfan Lindan. Yeah. Zulfannya sendiri sekarang udah keluar dari Nasdem. Yeah. Tetapi frame itu menurut saya merugikan buat Mas Anies. Kenapa? Karena ruang gerak Mas Anies jadi terbatas. Harusnya dia bisa main dua kaki. Yeah. Dia bisa main di kelompok yang kritis terhadap Pak Jokowi. Dia juga bisa main di kelompok yang pro Pak Jokowi karena dia adalah orang dekat Pak Jokowi minimal sampai 2016. Sekarang main dua kolam itu justru yang make adalah Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sekarang main dua kaki nih. Kelompok yang anti dia dapat dukungan, kelompok yang pro Pak Jokowi dia dapat. Nah, kemewahan itu harusnya lebih kredibel Mas Anies. Cuma gara-gara di-frame sebagai capres antitesis, ruang gerak Mas Anies jadi berat, terutama ketika tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi naik. Jadi ruangnya tinggal 20% yang nggak puas. Kan nggak mungkin menang kalau hanya mengandalkan 20% saja yang tidak puas. Jadi Mas Anies harus masuk ke dalam, termasuk mereka yang tidak puas. Ini cara yang puas tadi, karena bagaimanapun yang puas lagi naik nih. Nah, itu yang menjelaskan Bang Samad. Ketika approval Pak Jokowi drop, siapa yang paling diuntungkan secara elektoral? Mas Anies. Apa sih yang Bang Muhtadi baca dari tiba-tiba Golkar menyatakan dukungan secara resmi kepada Prabowo, diikuti oleh PAN, PKB, ya, dan kemudian yang menjadi perhatian publik seolah-olah bahwa koalisi Prabowo ini adalah koalisi besar ya, yang di-endorse oleh Istana Merdeka. Nah, ini yang kita harus bicarakan. Kan tadinya orang membaca nih bahwa mungkin Ganjar yang di-endorse oleh Pak Jokowi, tapi ternyata tidak. Analisa ini menjadi... Dan begini, Bung Samad ya, tidak ada kebetulan dalam politik. Oke, ini menarik. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri. Nah, itu yang menjelaskan mengapa Presiden Jokowi yang notabene kader PD Perjuangan, tetapi dibaca oleh sebagian pihak tidak 100% mendukung capres yang sudah ditetapkan oleh partainya sendiri. Betul. Dan munculnya Pak Prabowo Subianto yang didukung oleh partai-partai pendukung pemerintah, KIB ya, KIB dan KKIR, itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi punya dua calon. Dua calon? Dua calon. Calon yang pertama adalah Ganjar Pranowo, yang notabene berasal dari partainya sendiri. Tetapi dalam konteks politik, ya, kita tahu Ganjar ini kan ditetapkan sebagai capres oleh ketua umumnya PD Perjuangan. Jadi yang punya saham besar kalau Ganjar menang adalah Megawati. Nah, pada saat yang sama, Pak Jokowi meskipun kader PD Perjuangan, dia tidak punya saham di PD Perjuangan. Jadi remote control PD Perjuangan, veto playernya adalah Ibu Mega. Jadi kalau misalnya Ganjar yang menang, pasca 2024, itu yang memegang remote controlnya tentu saja Ibu Mega. Bukan Jokowi? Bukan Jokowi. Nah, pada titik itu, Bung Samad, dia perlu memainkan bidak caturnya dengan melihat mantan rivalnya, yaitu Prabowo Subianto.
Makanya tadi saya sebut ya, tidak ada lawan dan kawan abadi. Mantan yang rival, dulu ya? kawan bisa jadi lawan, yang dulu lawan rival Pak Prabowo sekarang justru jadi orang yang relatif sangat dekat oleh Presiden Jokowi. Bahkan sangat disayang. Sangat disayang. Nah, yang menarik adalah kalau kita flashback ke belakang, munculnya deklarasi PAN dan Golkar ke Pak Prabowo itu sebenarnya nggak mengagetkan. Ingat nggak tanggal 2 April 2023? Waktu bulan Ramadan, pada saat Jokowi habis dikecewakan dengan manuver PD Perjuangan dan Ganjar menolak kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20 yang berakibat pada pembatalan Piala U20 itu. Jadi itu istilahnya dikecewakan ya? Dikecewakan, karena sebenarnya ini program pemerintah bekerja sama dengan FIFA, udah siap, tiba-tiba ada statement dari PD Perjuangan termasuk Ganjar menolak Israel yang berakibat pada pembatalan. Nah, kemudian Pak Jokowi mengumpulkan partai-partai pendukungnya yang hadir 5 di rumah PAN tanggal 2 April, bulan Ramadan. Iya, ingat. Nah, waktu itu Ibu Mega entah mengapa tidak hadir di acara itu. Kemudian Nasdem, Surya Paloh tidak hadir juga. Karena kebetulan Surya Paloh kan sudah punya mainan baru, namanya Anies Baswedan. Okay? Nah, yang hadir siapa? 5 partai, ketua umumnya. Nah, 5 partai ini kemudian mereka bikin komitmen membuat koalisi besar. Nah, koalisi besar ini adalah gabungan KKIB, Golkar, PAN, dan P3, kemudian KKIR, Gerindra dan PKB, dan PD Perjuangan. Tapi PD Perjuangan nggak datang. Nah, ketika nggak datang itu, diturunkan targetnya menjadi koalisi yang menggabungkan Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Nah, dari rencana awal ini cuma satu yang meleset, P3. Kan ikut PD Perjuangan. Hengkang P3-nya? Hengkang. Nah, 4 partai ini solid seperti yang kita temukan kemarin. Deklarasi mereka tanggal 13 Agustus mengusung Prabowo Subianto. Jadi menurut saya, mengapa Golkar dan PAN mengusung Pak Prabowo, meskipun itu ditolak oleh Presiden Jokowi, tidak ada arahan, tetapi dalam politik kita tidak harus membaca apa yang diucapkan, tapi kita juga harus menyimak apa yang tidak dikatakan. Jadi bahasa tidak dikatakan itu justru lebih kuat untuk menjelaskan mengapa Golkar dan PAN mendukung Prabowo tanpa syarat. Jadi menurut saya tidak bisa dilepaskan dari tanda kutip arahan Presiden Jokowi, meskipun secara formal ditolak. Jokowi menolak ya, mengingkari. Menolak kan mengatakan tidak ada arahan, tetapi di lain pihak dia juga mengakui bahwa dia ikut cawe-cawe. makanya saya katakan munculnya deklarasi itu pada dasarnya rivalitas antar kingmaker. Jadi menurut saya sekarang ada 3 kingmaker. Ada Surya Paloh yang melahirkan Anies, ada Megawati yang punya semacam merek ya, atau hak cipta, tanda kutip ya, atas lahirnya Ganjar sebagai capres, dan Prabowo Subianto di belakangnya kingmakernya adalah Jokowi. Jadi yang menarik 2024 nanti, Bang Samad, bukan hanya rivalitas antar capres, bukan hanya rivalitas antar cawapres, tapi juga rivalitas antar kingmaker. Oke, tadi kan Bu Muhtadi bilang tidak ada kawan yang abadi, ya, tidak ada lawan yang abadi, yang adalah kepentingan. Oleh karena itu saya ingin tanya, kenapa ketika Jokowi memutuskan mengendorse Prabowo, bukan Ganjar, kenapa dia nggak pilih misalnya Anies? Memang tidak semuanya bisa dijelaskan dari sisi rasional. Ada hal-hal yang sifatnya personal, yang mungkin Presiden Jokowi sendiri merasa dirinya tidak cukup merasa nyaman dengan Anies. Mungkin, saya tidak tahu persis. Tetapi memang kalau kita lihat munculnya Mas Anies, itu kan relatif tidak berasal dari kubu Pak Jokowi sepenuhnya ya. Ketika Mas Anies menjadi jubir Jokowi JK 2014, yang membawakan Pak JK. Jadi bukan dari Pak Jokowi yang membawa Anies ya sebagai jubir 2014. Kemudian ketika menjadi menteri, itu juga konon karena rekomendasi Pak JK, menterinya Pak Jokowi di periode pertama. Tetapi kan beliau kena reshuffle 2016. Ya. Dan ketika di reshuffle sebagai menteri, beliau maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melawan
orang yang relatif sangat dekat dengan Pak Jokowi, namanya Ahok. Itu jadi, orang dekatnya Pak Jokowi ya? Relatif dekat sejak mereka menang 2012 dalam pilkada di DKI Jakarta. Kita tahu Ahok adalah Jokowi's man. Ya. Nah, tiba-tiba dikalahkan sama Anies, meskipun orang mengatakan kemenangannya dengan aroma politik identitas, tapi at least kemenangan Anies itu membuat seolah-olah beliau berada di luar radar Jokowi ya, sebagai orang yang dianggap bukan bagian dari orang-orangnya Jokowi. Sampai kemudian narasi yang dipakai oleh Mas Anies sejak menit pertama sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah narasi sebagai contrasting image dari Pak Jokowi. Jadi narasi yang dipakai adalah pemerintahan Pak Jokowi ini pemerintahan yang tidak mengedepankan pada keberpihakan, tidak memprioritaskan keadilan sosial. Jadi narasinya itu narasi yang berbeda dengan istana. Nah, ini yang kemudian membuat Mas Anies itu dianggap bukan bagian dari Pak Jokowi, karena dari awal membangun reputasi sebagai pemimpin alternatif yang berbeda dengan Pak Jokowi. Jadi kenapa kemudian ketika Ganjar dicapreskan dan Pak Jokowi lebih melirik Pak Prabowo bukan Anies? Karena memang Anies punya narasi yang berbeda dengan narasi yang dipakai Pak Jokowi. Misalnya soal IKN, kan beda. Dari awal ya, bahkan sebelum beliau jadi capres pun kan Mas Anies itu terkesan kurang setuju IKN. Kita tahu setuju tidak setuju itu kan masing-masing punya argumen. Dan menurut saya sih argumen Mas Anies kuat. Tetapi buat kepentingan Pak Jokowi jadi nggak masuk nih. Karena yang dia inginkan adalah melanjutkan legacy pasca 2024. Nah ini yang kemudian tiba-tiba untuk menunjukkan betapa bertuahnya taji Pak Jokowi di 2024, pilihannya bukan Mas Anies, tapi Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo satu, dia sudah menjadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi sejak periode kedua. Itu satu. Yang kedua, mungkin dari pandangan Pak Jokowi, Pak Prabowo ini loyal, sami nau atau na. Jadi karena ketika masuk tegak lurus ya, karena apapun Jokowi katakan dia akan ikut. Dan memang mungkin seperti itu ya, karena kalau kita lihat Pak Prabowo ini kan ketika masuk ke dalam pemerintahan itu banyak kos yang harus dia bayar. Kosnya adalah dia kehilangan sebagian pendukung, lari ke Anies. Karena kan ketika dia masuk ke Pak Jokowi, mau tidak mau kan ada kelompok pendukungnya yang nggak happy kan. Dan itu memang terkonfirmasi. Hampir 40% pendukung Pak Prabowo lama di 2019 pindah ke Anies. Itu satu. Itu terkonfirmasi lewat survei ya? Lewat survei, gitu ya. Jadi artinya 40% ya? 40%. Artinya, Bang Samad, memang Pak Prabowo itu tanda kutip ya berkorban untuk masuk ke dalam pemerintahan. Di saat ya dia tidak menyadari atau tidak memperhitungkan bahwa apa yang dia masuk ke dalam itu membawa impact positif ketika Jokowi populer seperti sekarang. Tapi sebelumnya kan nggak tahu kita apakah Pak Prabowo itu ketika masuk dapat insentif atau tidak, kecuali sebagai Menhan. Tetapi kan yang jelas ketika dia masuk ternyata stabilitas politik, kita bisa mendebatnya ya, karena itu dengan cara mengurangi kekuatan oposisi. Karena Gerindra masuk, oposisi jadi ompong kan. Tetapi buat kepentingan Pak Jokowi jadi kuat kan. Ya, bahkan Dan Slater, satu profesor di Michigan bilang, Pak Jokowi ini the most powerful president in post-Soeharto era karena masuknya Gerindra itu ke dalam pemerintahan. Jadi ada catatan yang mungkin buat Pak Jokowi, Pak Prabowo ini loyal dan mungkin bisa dipercaya. Apalagi ada isu macam-macam kan. Katanya mau mendapuk Gibran sebagai cawapresnya lah gitu ya. Kemudian ada godaan untuk menjadi pimpinan Partai Gerindra dan seterusnya. Itu masih rumor, tapi poinnya adalah Pak Jokowi seperti punya tanda kutip mainan baru. Dan itu bisa dipakai sebagai proksi rivalitas dengan mantan bos, bukan mantan, karena masih bosnya ya. Dengan Ibu Mega. Oke, terima kasih banyak atas informasi edukasinya Bung Huhtadi sudah berikan di channel ini. Tentunya apa yang disampaikan ini menjadi referensi buat masyarakat dalam Pilpres yang akan undangannya kita datang. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.